Saya menghafalkan Fatihah waktu itu. Fatihah 7 kali tanpa bernafas. Ya. Tanpa bernafas? Iya, jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, kelancaran segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya kelupaan, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Yang cara subscribe, dengan cara like, dan cara share, serta ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyaksikan, kita kembali ke jalan yang benar, kita akan meluruskan murtadin yang bengkok, yang di luar dari jalur-jalur pemikiran Islam, ataupun Islam tidak seperti itu loh. Tidak ada ajaran Islam seperti itu yang seperti murtadin ini ceritakan. Dan pada kesempatan kali ini murtadin ini sangat terjerembab dalam gerbang kegelapan, karena dia memberikan ajaran seolah-olah dalam Islam itu ada ajaran pergi ke dukun, ada ajaran pergi ke orang pinter, spiritual dan sebagainya. Itu tidak ada, musyrik kok. Kemudian yang cukup aneh, si murtadin ini mengatakan dia pernah belajar dalam Islam, dia menghafal ataupun membacakan surah Al-Fatihah 7 kali ya, 7 kali diulang tanpa bernafas. Gokil nggak ini? Sangat luar biasa, karena ajaran ini saya pernah mondok di 2 pondokan, kemudian saya pernah kuliah di bahasa Arab, kemudian saya pernah ikut kajian-kajian keislaman. Tidak ada ajaran menghafal Al-Fatihah 7 kali tanpa bernafas. Seseorang bisa meninggoy ini dengan ajaran yang seperti ini. Baik, sama tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan melihat kesaksian dari si ibu murtadin ini yang cukup aduhai. Jadi ini dia cuplikan videonya. Selamat siang, saya mau bersaksi. Dari latar belakang kami semua orang Muslim. Dan ya dulu kami juga ngaji dan sebagaimana keagamaan kami lakukan. Dengan perjalanan waktu, benar dulu kami pernah, saya pribadi itu sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa itu. Tetapi dengan perjalanan waktu, di mana kami tidak mengenal kebenaran, tapi yang kami buru adalah kedagingan, yaitu hanya duniawi dan duniawi. Satu kali kita punya masalah yang luar biasa besar, tapi yang kita pahami, kita tahu, maaf, waktu itu kami hanya ke orang pinter dan orang, maaf, dukun juga seperti itu. Tapi yang kita dapatkan bukannya damai sejahtera, melainkan itu hanya membuat kita semakin membenci satu sama lain. Dan kita sendiri itu tidak ada rasa untuk mengampuni orang. Nah, itulah yang membuat saya ini bingung loh. Saya berdoa, saya sembahyang, saya puasa, tetapi di dalam hati saya tidak ada damai sejahtera, itu tidak ada. Tetapi di mana, maaf, waktu itu saya memahami sedikit karena saya juga tidak begitu paham soal bahasa Arab, tapi di situ ada Al-Yaqurf ayat 61 yang mengatakan li ilmu lisaati wa tamtaruna wa tabi'uni hadza siratal mustaqim. Yang artinya di situ Tuhan berfirman, Isa itu mengatakan, janganlah engkau ragu-ragu tentang hari kiamat. Hari kiamat itu ada. Ikutlah aku jalan yang lurus. Dari situ, nah, Tuhan itu waktu itu saya berdoa di atas rumah saya menghafalkan Fatihah waktu itu. Fatihah 7 kali tanpa bernafas. Ya. Tanpa bernafas? Iya.
Jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tidak boleh bernafas waktu itu. Tetapi yang ketiga kali saya ucapkan ada suara seperti ini. Meluo aku. Oh, suara Betul, suaranya halus sekali. terdengar di telinga. Di telinga. Meluo aku. Itu jam 12:30 malam. Saya Ibu turun. sholat tahajud. Iya. Saya turun dari atas. Suami saya tidur, anak saya tidur. Siapa tadi yang panggil saya, bicara saya? Saya lanjutkan lagi. Itu lagi. Jadi 3 kali bilang, meluo aku. Yang terakhir lebih keras lagi. Meluo aku. Seperti itu saya turun. Di rumah saya. Dari atas saya turun. Kok enggak ada orang ya? Nah dari situ saya benar-benar, ya Allah Gusti, jalan sing lurus iki sing kepiye? Ya Tuhan, ya Allah, jalan lurus itu yang bagaimana? Pimpin saya. Seperti itu. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan kesaksian dari si Ibu Murtadin yang cukup tidak ada dalam ajaran Islam. Yang pertama, si Ibu Murtadin ini mengatakan dia dalam Islam, selama masih Islam, memburu kedagingan. Saya tidak ada istilah yang dipakai kedagingan kalau misalkan dalam kajian-kajian dalam agama Islam. Itu tidak ada kedagingan. Keduniawian ada, duniawi ada. Tapi ini kedagingan, saya ini sangat-sangat tidak familiar. Saya pernah mondok, saya pernah ikut kajian-kajian dalam Islam. Tidak pernah ada. Dapat dipastikan si ibu ini tidak murni sebagai Islam sejati. Mungkin kadal. Apa itu kadal? Kafir dari lahir. Baik, sampai kemudian saya ingin jelaskan bahwasanya dalam Islam itu tidak ada ajaran yang membacakan ayat suci Al-Quran tidak bernafas. Apalagi Al-Fatihah tidak bernafas. Ini tidak ada. Tidak ada dalam kajian manapun. Dalam keislaman ya. Kemudian dia percaya pada orang pintar, dukun, sebagainya. Itu tidak ada dalam agama Islam. Itu adalah musyrik. Kita percaya aja yang memberikan manfaat selain daripada Allah itu merupakan syirik, musyrik, mensekutukan Tuhan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar kesaksian seperti ini, sahabat. Kemudian pada saat dia sholat tahajud di jam 1 malam, dia mendengar suara menwo aku yang saya tidak tahu artinya itu apa. Tolong drop di kolom komentar karena saya orang Sumatera bukan orang Jawa. Sorry kalau ada riuh, sahabat. Nah, inilah yang menjadi hal yang cukup aneh. Saya pastikan suara yang jam 1 malam itu bukan suara hidayah. Itu bukan hidayah, itu suara syaitan yang menggoda umat manusia untuk terjerembab atau terjerumus dalam kesyirikan, percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang mistis yang memang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Baik sahabat, kita lanjutkan kesaksian si Ibu Murtadin ini. Ini lebih gokil lagi. Si Ibu Murtadin ini dia bertemu dengan Tuhan, di mana ini dia cuplikan videonya. Nah, dengan perjalanan waktu, maaf, Mama itu juga senang sekali dengan perdukunan dan sebagainya. Di mana kami juga isi rumah itu sakit semua. Sakitnya yang tidak kunjung sembuh, berkali-kali ke rumah sakit, pulang Mama dan juga Bapak dan saya sendiri, suami gitu. Lah, setelah terakhir kali yang membuat saya benar-benar Tuhan izinkan adik saya kecelakaan, dirawat di ruang ICU Ken Saras. Saya dengar rumah sakit ini yang bikin orang Kristen. Malam-malam saya berdoa, bersujud di situ. Kalau ini memang rumah sakitnya orang Kristen, pasti ada Tuhan Yesus di sini. Tolong berilah kesempatan untuk saya bicara sama adik saya. Tolong kalau memang dia tidak bisa tertolong, izinkan saya bicara besok 1 hari saja untuk bicara. Nah, dalam waktu itu, besok itu saya bicara malamnya tadi, tapi paginya hari jam 10 adik saya dinyatakan meninggal dunia. Saya berdoa lagi, bersujud, Tuhan tolong izinkan saya melihat adik saya mau bicara. Kalau setelah itu Engkau yang maha adil, yang maha agung, silahkan Tuhan, sekiranya hati kami diberi keikhlasan. Seperti itu saya bersujud, Tuhan dengarkan, hidup lagi.
Tadinya sudah mati jam Sudah 10 mati, pagi. jam 10 pagi sudah dinyatakan meninggal dunia. Karena itu apa yang dipasang di dalam apa itu nurut-nurutnya itu sudah benar-benar tidak ada. Rata. Sudah rata. Dokternya bilang, maaf ibu, kami sudah maksimal mungkin untuk tolong adik ibu, tapi adik ibu sudah tidak tertolong. Tidak, saya mau bicara, Tuhan Yesus pasti tolong waktu itu seperti itu. Padahal ibu masih di agama yang lama. Iya, masih di agama yang lama, karena saya hanya dengar rumah sakit ini yang membuat orang Kristen. Hanya seperti itu. Boleh tahu Bu, kenapa kok ibu di rumah sakit itu kok berdoa kepada Tuhan Yesus? Apa yang terjadi pada waktu itu? Karena dari kebingungan saya. Dari kebingungan? Iya, karena maaf waktu itu saya berdoa seperti ini, seperti itu, tidak ada damai sejahtera. Saya bingung, tidak ada mujizat sama sekali. Yang jelas malah... Maksudnya ibu sudah berdoa di keyakinan ibu yang iya, lama? Tapi tidak ada mujizat? Tidak ada. Hanya kecewa, sakit hati, dendam, amarah, kebencian, hanya itu. Lah setelah saya bersujud di situ, adik saya dinyatakan hidup kembali, selamat ibu, adik ibu masih hidup. Nah, saya bersyukur sama Tuhan Yesus, walaupun saya mau lihat Injil aja belum pernah lihat. Belum pernah. Mau bicara sama Pak Pendeta saja, pendeta itu yang bagaimana, saya tidak pernah lihat. Seperti itu. Baik, sahabat, kita sudah menyaksikan. Yang pertama, kejanggalan yang pertama adalah si orang tua, si ibu ini senang pergi ke dukun. Dan yang cukup aneh, dia meyakini bahwasanya ketika dia datang ke rumah sakit yang dibangun oleh orang Kristen, dia percaya di situ ada Tuhannya orang Kristen. Na'udzubillah. Padahal dalam keyakinan kita tidak bisa untuk mempercayai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ibuk-ibuk yang mirip, indikasinya seperti kadal ya, teman-teman. Kafir dari lahir, dia hanya berpura-pura membuat kesaksian-kesaksian yang seolah-olah itu dari Islam. Padahal dari Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian. Kita dalam Islam punya tata cara beribadah, berdoa, memohon kepada Tuhan. Tapi karena dia datang ke rumah sakit orang Kristen yang dibangun orang Kristen, dia meyakini di sana ada Tuhannya orang Kristen, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya orang Kristen. Na'udzubillah, itu merupakan suatu kesyirikan. Kita menduakan, menyelingkuhi Tuhan semesta alam. By the way, musyrik ini adalah selingkuh, sahabat ya, selingkuh kepada lain Tuhan. Kalau misalnya selingkuh kepada manusia itu selingkuh kepada lain wanita ataupun lain laki-laki. Ya, lain pasangan lah. Tapi kalau misalkan musyrik, itulah selingkuh kepada Tuhan yang berbeda. Yang pada intinya sebenarnya Tuhan hanyalah satu. Yang lainnya dianggap Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu sahabatnya. Perlu dipahami, Tuhan hanya satu, yang lainnya itu bukan Tuhan, akan tetapi dianggap Tuhan. Karena dalam keyakinan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan mudarat di dunia, di sama wal fil ard, di langit dan di bumi. Itu tidak ada memberikan mudarat dimanapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas izin Allah. Itu dalam keyakinan kita. Mengapa dia berdoa kepada Tuhan yang diyakini oleh agama tetangga? Itu dalam keyakinan kita, by the way ya. Adapun keyakinan di luar Islam, Allahu a'lam. Ya, kita tidak tahu, banyak keyakinan yang di luar daripada Islam yang menurut kita, menurut dalam keyakinan kita itu menyimpang dari kebenaran. Ini menurut pandangan teologi agama Islam, bukan pandangan lainnya. Baik sahabat-sahabat, bisa drop di kolom komentar untuk mendiskusikan apakah ibu ini benar-benar dari muslim, keluarga muslim dan sebagainya, atau ibu kini kadal, kafir dari lahir, dia hanya berpura-pura memberikan kesaksian-kesaksian seolah-olah itu adalah dari pandangan Islam, dari ajaran Islam. Padahal itu tidak ada yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini supaya semakin kita membentengi umat dari pemurtadan. Terus dukung channel dakwah ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan subscribe, dengan like, dengan share, Anda sudah mengambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha
محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة